Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikroman wa takjilan dijamin hayat tahdi Bis Ahmad Rifai fi hadil musabaqah wa jamin as-satid wal as-satidah wa jamin ashab al-mahbub wa fi hadil fursah as-sa'idah nahnu bin Urwa Aisyah sanadku kisah Sayyidah Asia wa ana fi huna aqari al-kisah lakin qabla hadhihi al-kisah sawfa arifu ladaykum jami'an al-asma' al-adiyah fi dunia Yasinur Safitri sebagai Raja Fir'aun. Aku adalah Tuhan semesta alam. Bil'a Fatayatul Munasyarah sebagai Siti Asia. Aku adalah Siti Aisyah. Arina Jannatul A'la sebagai prajurit. Aku adalah prajurit Fir'aun. Angel Restia sebagai ayah Siti Asia dan Alfisa Farihatul Husna sebagai ibu Siti Asia. Diva dan Neke sebagai dayang-dayang. Ayla, Ella, Alfia dan Nesa sebagai Al-Badr. Kami adalah Al-Badr. Siti Faraulia Kusuma sebagai iblis. Aku adalah iblis utusan Allah. Para pendamping. Alfisa sebagai peramal. Angel dan Salsa sebagai ibu bayi. Dan yang terakhir, Neira, Aura, Aulia, Syanasha, dan Berlian sebagai Rabani. Neira, Piramida, Aura, Gumuk Pasir, Aulia, Denah Lokasi, Berlian, Patung Spin, Syanasha, Gumuk Pasir. Al-Kisah di sebuah negeri Mesir, sebuah negeri yang terkenal dengan pimpinan seorang raja, yang raja tersebut terkenal akan keganasannya dalam memerintah. Nama raja tersebut ialah Raja Fir'aun. Ia hidup seorang diri karena istrinya telah meninggal dunia. Sampai pada akhirnya terdengar di telinganya kisah seorang gadis sakit jelita dari keluarga Imran. Siti Asyah namanya. Ia pun langsung mengutus prajuritnya untuk pergi ke rumah keluarga Imran untuk menyampaikan pinangannya kepada Siti Asyah. Prajurit, Siap ya mulia. Ada yang bisa saya bantu? sekarang kuperintahkan kamu pergi ke rumah keluarga Imran untuk memberitahu pinanganku kepada Siti Aisyah. Sekarang. Siap ya mulia. Sang prajurit pun segera menuju ke rumah keluarga Imran. Hai Imran, saya adalah utusan Raja Fir'aun. Ada yang bisa saya bantu? Saya diutus Raja Fir'aun untuk meminang putrimu Siti Aisyah. Baiklah, tetapi saya tidak bisa mengutus
terakhir gitu. Bagaimana bisa aku disuruh menikah dengan Fir'aun, padahal Fir'aun adalah raja yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa, kamu tidak bisa menentang keputusan Raja Fir'aun. Yang bisa memberi keputusan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Kamu berani menentang keputusan Raja Fir'aun? Tunggu saja pembalasannya nanti. Sang prajurit pun langsung kembali ke istana dengan marah dan menemui sang Raja Fir'aun. Yang ketika itu, sang raja telah bersantai di singgasananya dan dikelilingi oleh dayang-dayangnya. Alangkah marahnya sang Raja Fir'aun mengetahui penolakan dari Siti Asia. Aku yang mulia, ini Asia menolak pinangan darimu. Berani sekali yang menolak pinanganmu. Sekarang seret mereka, biar kamu saja yang menghukumnya. Siap yang mulia. Fir'aun pun mengutus algojo-algojonya untuk menyiksa kedua orang tua Siti Asia. Algojo, kemari. Ada apa? Buat baginda memanggil kami. Kuperintahkan kalian semua untuk menyeret kedua orang tua Asia dan dimasukkan ke dalam penjara laknat. Sekarang. Siap, laksanakan. Mari kita bekerja untuk sang Raja Fir'aun. Siksa saja, tidak apa-apa. Hei Asia, jika kau memang anak baik, tentu kau sayang terhadap kedua orang tuamu. Oleh karena itu, kau boleh memilih salah satu pilihan yang saya pilih dan saya ajukan. Jika kamu menerimaku, maka kamu bisa hidup bahagia dan tentu lepaskan kedua orang tuamu dari penjara laknat itu. Tapi jika kamu menolakku, maka aku akan memerintahkan seluruh algojo untuk membakar hidup-hidup kedua orang tuamu tepat di hadapanmu. Dengan dipenuhi air mata kesedihan melihat kedua orang tuanya menangis tak berdaya, akhirnya Siti Asia pun menerima pinangan sang Raja Fir'aun dengan mengajukan beberapa persyaratan. Baiklah Fir'aun, aku akan menerima pinanganmu. Tetapi aku akan mengajukan beberapa syarat untukmu. Hei Asia, aku adalah seorang raja di sini. Tentu aku bisa mengabulkan seluruh permintaanmu. Baiklah, aku mempunyai 3 syarat untukmu. Yang pertama, kamu harus menyelamatkan kedua orang tuaku. Yang kedua, kamu harus membangunkan rumah yang megah dan beserta isinya untuk keluargaku. Dan yang terakhir, kamu harus menjamin keselamatan orang tuaku. Akhirnya Fir'aun menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Siti Asia. Kemudian Fir'aun memerintahkan algojo-algojonya untuk menghentikan penyiksaan terhadap kedua orang tua Siti Asia. Lantas Siti Asia pun langsung berlari kepada orang tuanya dan memeluk keduanya. Baiklah, aku terima seluruh permintaanmu. Cukup, algojo, lepaskan mereka semua. Ayah, ibu, ayo kita pulang, kita sudah selamat. Singkat cerita, Siti Asia pun hidup bahagia di istana bersama Raja Fir'aun. Namun, ia tetap tidak mau merubah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika malam hari, Siti Asia selalu mengerjakan sholat, meminta kepada Allah agar kehormatannya tidak disentuh oleh orang kafir, sekalipun itu suaminya sendiri. Ya
Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan iblis yang menyerupai Siti Asia. Ialah iblis yang setiap malam bergaul dengan Fir'aun. Aku adalah iblis utusan Allah. Aku yang menantikan Siti Asia ketika sedang bergaul dengan Raja Fir'aun. Semasa hidupnya, Asia juga dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga takdir peradaban Islam. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi. Kemudian, ia mendatangkan peramal untuk menafsirkan mimpinya. Aku adalah seorang peramal yang telah menafsirkan mimpiku. Akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan melanjutkanmu dan kekuasaanmu di Aus. Bagaimana bisa ini? Kemudian, Fir'aun langsung memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi Bani Israel, sehingga menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dewasa dan membunuh sang penguasa Mesir. Al-Ghazal, kemari. Ada apa baginda Raja memanggil kami? Kuperintahkan kalian semua untuk membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel. Sekarang. Siap, laksanakan. Mana bayi Israel itu? Mana? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai skenario yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan salah satu bayi keturunan Bani Israel. Ialah Musa. Musa kecil ditemukan oleh Siti Asia sewaktu sedang mandi di sungai dekat istana. Kemudian dibawanya pulang ke istana. Asia pun berusaha meyakinkan Fir'aun agar tidak membunuh anak tersebut, dan sang Fir'aun pun menyetujuinya. Bayi itu bahkan diangkat menjadi putra Fir'aun. Wahai Fir'aun, aku meminta kepadamu untuk menjadikan bayi ini sebagai bayi anak kita, dan aku meminta kepadamu untuk tidak membunuh bayi ini. Baiklah, kuterima seluruh permintaanmu, Asia. Akan menjadikan anak ini menjadi anakku. Terima kasih, Fir'aun. Ketika sudah dewasa dan diangkat menjadi nabi, Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya ke semua orang, termasuk ayah serta ibu angkatnya. Tanpa keraguan, Asia pun mempercayai wahyu tersebut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia tahu suaminya tidak akan menyetujui keputusannya itu, tetapi dirinya yakin langkah yang diambilnya sudah benar. Sesuai perkiraan, saat mendengar penyampaian Nabi Musa, amarah Fir'aun pun membendung kembali. Kebencian telah merasuki seluruh jiwa Fir'aun. Ia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menyeret Asia ke ruang hukuman, lalu disiksa tanpa ampun. Asia. Al-Ghazal, prajurit, kemari. Siap, yang mulia. Ada yang bisa saya. Kuperintahkan kalian semua seret Asia kemari. Hukum dia tanpa ampun. Sekarang. Siap, yang mulia. Ada apa ini? Ada. Siksa dia. Ampun. Dia sudah tidak beriman kepadamu. Siksa dia. Allah, selamatkanlah makhluk ini ya Allah dari siksaan para prajurit Fir'aun. Segala siksaan yang ditujukan kepada Siti Asia justru membuatnya semakin tegar. Dirinya sudah mantap memilih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat istrinya yang tetap teguh mengikuti ajaran Nabi
Yang kedua, berbakti kepada orang tua, terutama anak perempuan. Selama anak itu belum menikah dan dia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, jadi anak itu mempunyai kewajiban untuk menaatinya. Dan yang ketiga, taat kepada suami. Ketika anak perempuan itu menikah, maka tanggung jawabnya berpindah ke tangan suami. Seperti dalam kisah Siti Asiyah, beliau adalah sosok yang sangat taat kepada Tuhannya, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga menghargai suaminya. Dan yang terakhir, beliau merupakan sosok wanita yang